Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk hari ini kita akan menggunakan Kahoot. Kahoot itu salah satu aplikasi untuk mengecek bagaimana pemahaman kalian, ya. Nah, Bapak mau tanya dulu, mau dinyalain atau dimatiin lampunya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kita coba kalau dimatiin ya, biar experience-nya lebih jelas. Oke? Nah, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang ini ya udah pakai yang Bapak aja deh. Ini ada pinnya 961. Tuh. Kamu jangan pakai playground. Tuh. Nanti kalau misalnya kalian mau pakai Kahoot itu bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa download dulu di App Store atau di Play Store dan yang lainnya. Atau enggak kalian bisa masuk ke kahoot.it www.kahoot.it. Oh udah. Tuh, udah ya. Kalau itu yang menggunakan web browser itu apa? Pakai yang kalian suka dipakai untuk searching. Kalian biasanya searching pakai apa saja? Kan Apa sih lah? Handphonenya mati? Bukan. Oh iya. Oh iya. Nah, Vanilla. silakan. Kalau yang sudah masuk, silakan masukkan game pinnya. Game pinnya Udah. 96512. Silakan. Nanti kalau sudah, nanti di sini keluar Namanya nama. boleh apa aja? Masa aku Namanya boleh lah. Oh, ya. Tapi jangan tulis apa aja ya. Iya, oke. Nah, di sini udah ada Fanny Rao. Wow. ada Ashila, ada. Bisa custom mukanya ya. Bisa custom hok dirubah. Ini kan pakai menu, nanti bisa dirubah jadi apa. Ada V, AZ di sini, terus ada kayak bisa banget. Kalau sudah siap Bapak start sekarang. Raffi Azhar. Oh, ada Raffi Azhar baru 3 di sini. Yang lainnya ayo ditunggu. Aneh. Ini jadi apa ini? Ini ada monyet. Oh, jadi Mui. Udah jadi, nanti dulu. Oh, ubah lagi. Iya. Kamu gimana? Iya lucu. Kasih nggak lucu. Wow. Ini jadi Wow. Iya, dinosaurus kayak karakternya. Enggak ada. Pakai otak aja biar pintar. Yang dia dari otak bang. Oh, pakai apa? Ih, kok lucu. Ini baru 3 loh, yang lainnya ayo. Kenapa? Ada kesulitan? Gimana? Oh, lagi download dulu. Tenang aja. Aku jadi Isaac Newton pak. Mana? Asli. Oh, tapi pink ya warnanya ya. Isaac Newton setahu Bapak nggak warna pink ya. Dia bangsa Eropa, biasanya warna kulitnya putih cenderung, tapi nggak apa-apa lah. Tapi lupa aja. Oke, ada Mare, ada double E, lanjut. Siapa itu? Nah nanti Kahoot di sini Bapak jelaskan dulu ya. Sambil Bapak jelaskan bagaimana cara kita mainnya. Emang boleh sepris cawe itu? Nanti di Kahoot itu kalian itu tugasnya di layar kalian tinggal ngetek jawaban kalian seharusnya apa. Oke, ya. Nanti kalau misalnya yang sekarang kalian udah nanti kita ada percobaan keduanya, ya. Jangan takut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti kelihatan di sini siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Ya. Matiin aja deh ini. Ya enggak lah. Kan kita main bareng di sini ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini gimana? Dulu, 2 lagi. Join. Itunya join. Joinnya berapa? Enggak, nanti kamu bikin. Nanti keluar. Udah ngapain? Joinnya berapa pak? 96512. Asih. Oh, mau dirubah pakai apa? 96 Please chow ayah. Princess chicken. Oh, jadinya please chow. Oke, kita tunggu 2 lagi ya. 2 lagi belum masuk. Iya, apa Mana yang nggak bisa? mau? Nggak bisanya. Azah. 9 berapa itu? Ini bener nggak? 96512. Lucu ya? Oh sinyal. Tapi lucu nih itu tau. Ya bisa. Ini aja sih lo besar Ada jam nih. otaknya. Oke, satu lagi kita tunggu satu lagi. Mei jadi apa? Mei ini ada customer service.
Ya kan biasa pakai kayak gitu kan bisa bahasa servis dong. Wow, lucu banget. Oke, satu lagi Irma. Itu kayaknya orang lagi apa? Lagi nyamper Irma. Oke, kita siap ya? Iya. Semuanya pertanyaannya di depan, tidak ada di handphone masing-masing. Jadi lihat pertanyaannya, handphone kalian hanya dipakai untuk menjawab saja. Nanti jawabnya bukan ABCD, tapi lihat si tandanya warnanya. Kita coba. Start. Oke. Oke. Oke, tentang sistem pencernaan yang kita bahas. 3, 2, 1. Quiz. Nama organ pencernaan tersebut. Quiz dia apa mana? Aku lah. Gampang dong. Ya udah. Gampang dong. Permulaan. Oke, betul semua ya. Ya, betul semua. Kita lihat si Mei yang nomor 1. Kenapa? Karena dia juga cepat lambatnya. Makin cepat skornya makin besar. Jadi harus cepat ya, tapi nggak cuma cepat. Jadi ada di bawah, karena ada di bawahnya kayak gitu ya. Nah, jadi ingat yang kita udah latih, lihat proses langsung dieksekusi, lihat proses eksekusi, amati proses eksekusi langsung. Ya, next kita next. Oke. Yang kedua, sistem pencernaan kira-kira gangguan kesehatan di mana? Gangguan kesehatan yang menyerang sistem pencernaan. Yang mana? Please, maaf ya Allah, Bismillah aja. Ih, pakai tangan kiri gitu ya, bukan Mana? Nah, betul. Ya, kalau demam berdarah berarti menyerangnya sistem apa? Demam berdarah. Kalau demam berdarah berarti dia menyerangnya sistem darah. Namanya sistem transportasi, peredaran darah. Kalau batuk sama asma, sistem pernapasan. Betul. Nah, kalau usus buntu dia sistem pencernaan. Dan fun fact-nya, usus buntu ini sampai sekarang kita belum tahu apa fungsinya. Bahkan di beberapa negara itu banyak orang yang usus buntunya udah dipotong duluan. Walaupun nggak sakit, dia udah dipotong duluan, dari operasi dibuang karena takut bisa jadi sakit. Kayak gitu. Tapi ya kalau kita sih nggak usah juga ya, asal kita jaga kesehatan aja. Oke, baik. Iya. Ada yang naik, ada yang tetap, ada yang turun juga posisinya. Yang nomor 1 Mei, tetap, Mari dan seterusnya. Oke, kita coba yang ketiga. Salah ketiga. Berikutnya salah satu organ dalam sistem pencernaan. Betul. Ini apa? Maksudnya? Ini sebenarnya organ sistem pencernaan bukan? Aduh. Ya, aku salah. Bismillah. Aduh, aku salah. Aku salah. Apa yuk? Coba salah. Betul atau salah? Ya pasti betul loh. Betul loh. Masa yang tadi kita sistem pencernaan? Betul loh. Kalau hoax itu salah ya, itu betul. Ini apa? Ini itu hati. Walaupun hati itu tidak dilewati makanan, Bapak ulangi, walaupun hati itu tidak dilewati makanan, tapi hati juga dia tetap merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Kenapa? Karena hati menghasilkan beberapa enzim yang digunakan untuk sistem pencernaan. Enzimnya nanti dipakai untuk pencernaan secara kimiawi. Ingat ya, pencernaan ada 2 kan ya? Betul, pencernaan itu ada 2, ada kimiawi. Kimiawi biasanya pakai enzim. Satu lagi kalau mekanis itu pakai otot dan tulang. Gigi itu sebetulnya dia bisa dikategorikan tulang juga. Ya, tapi tulang yang tidak dibungkus oleh otot. Kebanyakan tulang sih dibungkus sama otot. Nah, enzim ini salah satu yang memproduksinya itu hati. Bahasa Inggrisnya hati apa? Bukan. Keren banget lagi. Kalau heart itu apa? Heart itu Patah hati. jantung. Oh. Iya, heart itu jantung. Kalian coba lihat di dictionary.
Jadi kalau kalian itu falling in love biasanya hurt kan? Kenapa kalian itu hurt itu dikatakan hati, tapi hati dalam perasaan? Karena biasanya kalau perasaan kalian itu berhubungan sama berdebar-debar. Iya kan? Berarti sakit jantung. Nah, itu kalau kalian broken heart berarti kalian sakit jantung tuh. Oke, nomor pertama masih Mei dan di bawahnya ada yang berubah ada Raw. Dia naik karena apa? Karena dia win. Kalau di game win streak ya. Di sini answernya itu streak. Maksudnya? Ya betul berturut-turut. Oke, tanya. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah apa ya? Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah Yang mana? Yang sawah itu. Jangan berarti eksekusinya yang hati-hati. pencernaan. Oh. Ya udah jelas gak sih? Tuh, Yeay. jawabannya ini ya. Aku Nah, mau pencet nih. tidak mungkin maksudnya. Aduh Irma. Ya, kalau ini semuanya itu justru dia merusak sistem pencernaan. Apalagi ini biasanya menyebabkan penyakit apa biasanya? Mah, betul. Makan makanan yang terlalu pedas dengan asam itu menyebabkan penyakit mah, gitu ya. Nah, gigi itu termasuk pada sistem pencernaan. Nah, kalau gigi pencernaannya mana? Kimiawi atau mekanis? Mekanis. Next ya. Oh, ada yang naik, ada yang turun. Kita lanjutin dulu. Kerongkongan ada salah satu organ pencernaan. Betul atau salah? Hati-hati, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Aduh pakai kunci lagi. Hati-hati, awas, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Belum. Sinyal gitu. Oh pakai apa? Tuh, seru ya. Bapak. Udah 7, semuanya betul. Betul kan, tuh kan? Kerongkongan itu sistem pencernaan. Kalau sistem pernapasan bukan kerongkongan, tapi tenggorokan. Ingat, jangan kebalik antara kerongkongan sama tenggorokan. Jadi kita salah. Betul. Oh, Iya. berarti soalnya nih yang salah nih. Nantilah soalnya kita perbaiki ya. Harusnya betul ya, harusnya betul. Dianulir. Anulir. Aduh, aku kaget, Bapak. Iya. Ya. Enggak apa-apa dianulir ya. Kita next. Apa yang harus kita? Kalau perlu dilihat saat manajemen adalah Bukan malah iya dong. Yang perlu dihindari. cuan. Oh iya. Ya, Astagfirullahaladzim. semuanya betul. Awas, hati-hati harus diproses. Makan makanan pedas betul? Betul. Minum beralkohol betul? Betul. Makanan asam harus dihindari? Iya dong. Betul. Berarti semua jawaban benar. Ya, ingat ya, kita itu ada jawaban benar dan ada jawaban yang paling benar. Ada yang naik ya? Oh, Mei masih di atas ya. Tuh Mei. True or false? Usus buntu merupakan gangguan sistem pencernaan. Tuh, dia sistem pencernaan ya. Tadi udah dibahas. Masa masih salah sih? Kalau masih salah kaci deh. Oh, Mei masih di atas ya. Gak ada yang mau nyalip gitu. Nanti dulu Mei. Nanti Maju berfungsi. terus. Nanti berfungsi untuk disakiti itu apa? Tadi. Fungsi untuk memecah. Aduh bismillah aja deh. Hati digunakan untuk memecah belah. Waduh, pakai teori bismillah. Pakai bismillah. Oh. Yes. Alhamdulillah. Ada power of bismillah. Nah, ya, lihat penjelasannya. Hati itu bukan untuk memecah gula, tapi untuk menyimpan gula. Iya. Oke, yang memecah gula siapa? Itu enzim hormon namanya insulin yang mengubah gula di dalam darah biar bisa disimpan dan digunakan menjadi energi. Insulin itu tidak dihasilkan oleh hati, tapi kalau insulin itu dihasilkannya di pankreas, salah satu organ yang membantu sistem pencernaan. Jadi hati, pankreas, empedu itu nggak dilewatin sama makanan, tapi dia membantu proses pencernaan makanan.
Oke, kita lihat. Oh, Mei masih di atas ya. Aku turun. Masih bisa di ini. Kalau Mei-nya salah tadi. Mau ngedoain orang salah. Oke, fungsi lidah dalam sistem pencernaan adalah apa fungsi dari lidah? Lidah tidak bertulang. Padahal ada tulang lidah. Aduh, bismillah. Ih, salah, sumpah. Oh, Ih, kan. ya. Kalau menyerap nutrisi makanan itu fungsi siapa? Usus halus, ya. Untuk menyerap nutrisi makanan spesifiknya di usus penyerapan. Kalau menghancurkan makanan, bukan lidah dong, tapi dia fungsi dari gigi. Untuk menghasilkan pepsin, gunanya dia ada di mana? Di hati. Ya, dia di lambung hati. Nah, untuk kalau lidah untuk mengatur letak dan mendorong makanan, juga untuk mengecap. Ada berapa sih rasa yang bisa kita kecap? 4. Apa saja? Manis, asin, asam, pahit. Tidak ada pedas. Ya. Pedas itu apa? Pedas itu sensasi terbakar. Jadi kalau kita itu makan yang pedas, seakan-akan kita itu lagi membakar si kulit lidahnya. Diterima oleh otak, diterjemahkan oleh otak itu sebagai rasa pedas. Sebetulnya hal yang sama terjadi ketika kalian punya cengkeh itu, misalnya kalian pakai cabai atau cengkeh ke kulit, panas ya. Nah, itu yang dirasakan sama lidah. Jadinya pedas. Kalian lagi dalam tanda kutip nyiksa diri. Ya. Kita lihat posisinya gimana? Aku turun. Yang masih di bawah. Oke, memang masih di atas. Kami. Oke, Mahe siapa kemarin? Oke, 5. Masih bisa nih, masih bisa dibalas, masih bisa disusul nggak ya? Kita coba lihat. Nah, ini cara apa dulu? Fungsi lidah pencernaan. Aduh, Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bisa kamu lakukan ya? Kalian betul atau enggak ya? sama Kalian. aku banget malah. Ayo, waktunya 1 detik lagi. Betul. Astagfirullahaladzim. Ya, cara tubuh berfungsi untuk memecah lemak. Betul. Kita lihat skor akhirnya. Kita lihat. Kita lihat sistem pencernaan manusia. Arsyila ketiga. Yang kedua, apa nih? Kedua. Yang pertama itu Mei. Kasih tepuk tangan buat dia. Jadi ya, Mei betul semua atau ada yang salah? Ini keempat tapi kelimanya. Mana Mei? Aku tadi salah 2. Salah satu. Salah berapa tadi? Tahu. Nggak tahu. Salah berapa? Kayak 3. Kayak 3. Ulang itu. Nggak gitu. Yang laki-laki salah tahu. Nggak tahu. Biasanya kalau laki-laki itu malu-malu. Nah, salahnya saya tahu Pak 3 kan kebanyakan. Kayak gitu. Kayak gitu. Oh, Pak, lain. Betul, biasanya sih kayak gitu ya. Biasa. Nah, ini jadi ini dari kasus ya. Jadi kita udah mereview bagaimana pengetahuan kalian tentang sistem pencernaan. Jadi kita bisa bahas hal-hal yang tadi masih banyak salah. Ya, nanti banyak salahnya tadi kebanyakan di enzim, pemahaman tentang enzim. Makanya kita sekarang akan bahas tentang enzim terlebih dahulu. Oke. Ya. Kita bahas sedikit dulu tentang enzim. Bisa. Nah, nanti jangan takut, nanti filenya Bapak kasih tahu lewat WA. Ya. Siapa yang mau Bapak? Nanti Bapak lewat Bu Nova ke nanti. Ya. Nah, ini enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan pada manusia. Berarti kalau enzim kita lagi ngomong pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanis terjadinya di 2 organ. Pencernaan mekanis itu terjadinya yang pertama di bagian mulut, yaitu oleh gigi. Yang kedua di bagian lambung, oleh otot lambung. Jadi kalau kita makan makanan tidak terlalu halus, jangan panik. Karena masih ada lambung yang membantu kita untuk menghaluskan si makanannya.
Tapi kan kalau di lambung nggak ada gigi ya. Iya. Jadi tetap kita harus makannya itu sampai sehalus mungkin. Bahkan beberapa anjuran dari dokter kita makan itu kurang lebih 20 kunyahan. Kan tapi kita makan biasanya 1, 2, 3 blok, 1, 2, 3 blok gitu. Apalagi yang paskibra atau yang pramuka yang diburu-buru gitu ya. Ayo cepet, blok gitu ya. Sebenarnya itu tidak baik untuk sistem pencernaan, kalian bisa protes. Itu nggak baik buat sistem pencernaan. Tapi mau percaya nggak ada yang berani di sini buat protesnya. Nah di sini jadi sebetulnya di sini aduk pencernaan itu ada 4 organ yang menghasilkannya. Yang pertama itu dia dihasilkan di air liur, dari organ air liur. Air liur itu kita sebut sebagai saliva ya. Saliva. Jadi kalau Bapak sebut saliva, berarti itu lagi menerangkan tentang air liur. Oke? Sama seperti maaf, kita nggak nyebutin tadi yang dubur, dia anus. Anus itu kita tidak nyebutin dia mengeluarkan dalam bentuk maaf. Kalau bahasa Indonesianya kan ada. Ya, saya kalau di IPA disebutnya feses. Ya kayak itu istilah-istilah yang ada di IPA. Oke? Kita lanjut kerja air liur. Di kerja air liur ada 2 enzimnya. Yang pertama ada petialin, yang kedua ada amilase. Oke? Yang pertama petialin dan amilase, dua-duanya memiliki fungsi yang sama. Fungsinya sama-sama untuk memecah amilum menjadi maltosa. Masih ingat pertemuannya kemarin kita bahas tentang karbohidrat? Ya, yang bisa diserap oleh tubuh itu karbohidrat sederhana. Jadi tubuh itu nggak bisa menyerap karbohidrat yang kompleks. Dia hanya bisa menyerap karbohidrat sederhana dalam bentuk biasanya monosakarida. Tapi yang kita konsumsi itu tidak semuanya monosakarida. Yang kita konsumsi itu kebanyakan di karbohidrat kompleks. Yaitu di sakarida dan polisakarida. Nah, tapi tubuh kan perlunya yang ini. Yang kita makan yang ini. Terus gimana? Yang bawah kalau yang kompleks harus kita rubah ke yang sederhana. Pakai siapa? Pakai enzim. Pakai bantuan enzim. Enzim itu gunanya untuk menyederhanakan struktur kimiawi dari makanan agar bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Karena kalau kita makannya ini dan tidak dirubah menjadi yang sederhana, tubuh nggak bisa apa-apanya. Tubuh nggak bisa gunakan. Jadi percuma aja. Sama kayak maaf, kalau kita makan serat, perlu nggak tubuh serat? Perlu. Buat apa serat itu? Yo, ada yang tahu fungsi dari serat? Kalau itu harus makan tumbuhan, kalau enggak agar atau makanan-makanan yang berserat. Kenapa? Karena buat BAB-nya lancar. Oh iya. Ya. Kenapa enggak ada hubungannya sama nutrisi? Ya, karena serat itu nggak bisa diolah oleh tubuh. Jadi manusia tidak punya enzim yang mengolah serat. Bahwa lagi manusia tidak punya enzim yang mengolah serat. Jadi kalau kalian makan serat, dikeluarkannya juga serat. Maaf, kalau pakai bahasa sederhananya, kalau kita makan kangkung, keluarnya kangkung. Gitu ya. Kalau kita makan bayam, keluarnya bayam, seratnya. Karena kita nggak bisa mengolah serat, makanya dikeluarkan lagi sama tubuh. Beruntung kita punya enzim. Ya, kebayang kalau kita nggak punya enzim, kita makan sebanyak hal, tapi nggak dalam bentuk sederhana, ya semuanya itu nggak dibutuhkan sama tubuh. Ya gimana nantinya? Ya dibuang gitu. Kan jadinya percuma kita. Enzim itu fungsinya untuk itu. Ya, itu enzim yang pertama petialin amilase. Di lambung ada 3 sebetulnya. Ada pepsin, renin, dan HCl satu lagi. Asam klorida. Asam klorida. Tapi kenapa di sini nggak ada asam klorida? Karena asam klorida itu tidak untuk memecah makanan. Dia bukan dalam pencernaan kimiawi, tapi dia gunanya untuk membunuh kuman. Emang kalian makanan yang kalian makan semuanya bersih? Enggak. Paling gampang tangan kalian bersih.
Alat makan yang kalian makan pakai bersih. Kayak gitu ya. Kan nggak semuanya bersih kan? Nah, di situ kalau ada bibit penyakit, biasanya dalam bentuk amoeba, protozoa dan yang lainnya, itu nanti ditangani oleh asam klorida, dibunuh biar nggak masuk ke dalam tubuh. Lanjut ya. Ini pepsin gunanya untuk merubah protein menjadi pepton. Terus kalau renin mengubah kaseinogen, ingat ya? Ada karseinogen, ada karsinogen juga. Kalau karsinogen itu zat yang menyebabkan kanker. Kalau kaseinogen itu protein dari susu. Jadi susu itu ada proteinnya. Betul, susu sapi biasanya. Ya. Susu pepton itu bentuk sederhana dari protein. Tapi pepton masih belum bisa dipakai oleh tubuh. Ibaratnya kalau kayak karbohidrat mah dia dari poli baru dirubah jadi. Ini belum bisa karena dia masih kompleks. Nanti harus dirubah lagi ke mono yang lebih sederhana. Makanya nanti pepton dirubah lagi di bawah. Oke, ini belum beres berarti untuk protein. Nah, nanti pankreas itu menghasilkan banyak nih. Dia menghasilkan tripsin, lipase, amilase, dan karbohidrase pankreas. Gunanya kalau tripsin merubah protein menjadi peptida. Kalau polipeptida, kalau lipase itu untuk merubah lemak menjadi asam lemak. Kalau amilase kayak tadi yang di atas, jadi di sini juga amilase dirubah lagi, merubah amilum menjadi disakarida, maltosa, karbohidrase untuk memecah maltosa. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, pencernaan kimia yang final itu adanya di usus halus. Di usus halus itu di sini betul-betul dirubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini ada banyak, ada maltase, laktase, terus ada lipase, peptidase, dan sukrase. Dengan fungsinya masing-masing. Ya, nanti kita ambil contoh deh. Kayak maltase, tadi kan baru jadi maltosa ya. Nanti maltosanya dirubah menjadi glukosa. Glukosa sudah dalam bentuk monosakarida, baru bisa diserap oleh tubuh di usus penyerapan. Kayak gitu. Nanti terus ada laktase untuk merubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, di sini ada nih, ada lipase untuk merubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Terus ada peptidase, polipeptida dirubah menjadi asam amino. Nah, itu asam amino itu bentuk sederhana dari peptid gitu. Bentuk paling sederhana dari protein. Ya, protein paling sederhana itu asam amino. Kalau lemak yang paling sederhana itu asam lemak. Itu baru bisa diserap. Sampai sini ada kita ya?